Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ratna Ayuning Tias, guru Bahasa Indonesia di SMP YPM 1 Taman. Nah, kabar kalian bagaimana nih hari ini? Saya harap kalian tetap diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa bersama agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Ya, oke, siap? Ya, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Seperti yang telah kita ketahui, struktur teks fabel ada 4, yakni orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Di video ini, kita akan belajar mengidentifikasi struktur teks fabel tersebut ke dalam satu contoh fabel berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Nah, langsung saja ya. Struktur teks yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan tahap pengenalan atau pembuka dalam cerita. Pengenalan berkaitan dengan pengenalan pelaku, pengenalan latar, pengenalan kejadian, dan lain-lain. Nah, di dalam cerita Kupu-kupu Berhati Mulia, tahap orientasinya adalah: dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang sangat indah. Sang semut berkeliling sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Tahap orientasi yang ada di cerita Kupu-kupu Berhati Mulia memperkenalkan tokoh semut dan kejadian awal yang ada di dalam cerita. Selanjutnya, struktur kedua adalah komplikasi. Komplikasi merupakan tahap mulainya muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Diceritakan dalam Kupu-kupu Berhati Mulia sebagai berikut. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. "Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa berdiam dan bergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat taman ini yang luas dan indah. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah?" Kepompong itu hanya diam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di taman itu. Karena hujan, taman itu dipenuhi lumpur, sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu terjatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. "Tolong aku! Tolong! Tolong! Tolong bantu aku!" Nah, cerita tersebut masuk ke dalam bagian komplikasi karena masalah muncul dan masalah memuncak ketika semut tergelincir dan meminta tolong. Lanjut, struktur ketiga adalah resolusi. Resolusi merupakan keadaan ketika masalah terpecahkan dan menemukan penyelesaian. Di dalam cerita ditunjukkan dengan: untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. "Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu." Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga kupu-kupu mengangkat ranting itu. Lalu kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Struktur terakhir adalah koda. Koda merupakan bagian penutup atau akhir cerita. Di dalam koda berisi perubahan perilaku ataupun nilai-nilai yang bisa dipetik di dalam cerita. "Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu pernah diejek oleh semut akhirnya menyelamatkan semut, dan semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu.
Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Saya harap materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat kalian dan dapat dicerna dengan baik. Oke, apabila ada pertanyaan atau materi yang masih belum jelas, kalian bisa kontak WA saya. Nanti saya akan cantumkan nomornya di sini ya. Oke, oh iya, pesan dari saya, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Apabila bepergian keluar rumah, kalian harus memakai masker dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke? Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.